Eljon, jumpa lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empowering Life Through Communication. Sebuah program yang membahas mengenai komunikasi karena komunikasi adalah aspek yang penting banget di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini saya sudah ditemani oleh Bapak Roni Francis selaku Business Maximizer dan juga ada Bapak Doni Dikaizer selaku Speakerpreneur. Dan kita akan membahas dengan topik menangkal julid. Ya, jadi yang kita tahu julid ini adalah sesuatu hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang jelek. Dan kira-kira julid ini kan sudah bebas ya. Iya, tapi kok pas waktu tadi ketika Mawar berbicara itu kayaknya penuh dengan emosi ya. Iya, saya ada dendam pribadi sebenarnya dengan julid ini ya. Jadi kayaknya mesti kita tahu dulu sahabat Eljon ya, pengalaman pribadi dari Mawar ketika dijulitin kali ya. Apa yang dirasakan, julid pertama itu bagaimana. Tapi gitu. perlu dibaca dulu dong. Apa tuh? Menurut KBBI Harus julid. Oke. Julid menurut dari KBBI adalah iri dan dengki dengan keberhasilan orang lain. Biasanya dilakukan dengan menulis komentar. Jadi sahabat Eljon, ini bukan berarti ketika Anda melihat siaran ini, Anda tidak boleh menulis komentar. Boleh ya. Tapi jangan julid. Tapi sesuatu yang tidak berupa iri dan dengki akan keberhasilan ya. Nah, dengan menulis komentar status. Walaupun ada yang memperhatikan, ada yang tidak ya. Atau pendapat di media sosial, katanya, oh nggak boleh di Eljon, berarti dia bikin sendiri. Di tempat lain. Komentarnya ya, di media sosial tertentu yang menyudutkan orang tertentu. Nah ini kata kuncinya, media sosial. Betul. Jadi julid itu mulai berkembang memang sejak aktifnya media sosial. Ya. Dan aktivitas perjulidan tadi itu ya kemudian marak timbul karena menuliskannya melalui status di media sosial. Makanya kita perlu memikirkan akan membuka kelas Certified Julid Expert kali ya. Oke, bisa jadi. Nah, sebagai orang yang suka menuliskan status, Mawar, ya bagaimana Anda membedakan status ini julid atau cuma sekedar ekspresi? Biasanya kalau bedanya julid dan bedanya kritik itu biasanya kalau kritik mereka akan ngasih solusi. Ya, Mereka akan ngasih misalnya contoh. Konten rambut lah misalnya seperti yang saya buat gitu ya. Misalnya saya nge-share soal produk-produk yang bagus untuk mengatasi permasalahan rambut rontok. Oke. Bisa pakai ini, dan pakai ini. Nah nanti biasanya ada yang komen tuh kalau kritikan. Kayaknya untuk produk ini tuh kurang cocok. Kak, produk ini tuh nggak bagus gitu. Kenapa? Untuk permasalahan rambut rontok, coba di research lagi. Kayaknya produk ini yang lebih cocok. Oh gitu. Tapi kalau yang julid dia kayak, alah bohong lo, sok tahu lah gitu. Kayaknya lebih cocok Anda sebagai seorang juliders. Iya, Coba tolong Mawar julitin dia. Jadi kalau misalnya ada orang bilang pas waktu lagi Mawar nih ya, kan lagi promosi tentang misalnya salah satu produk kosmetik rambut, misalnya gitu kan. Terus orang bilang, udahlah Mawar, botakin aja. Nah itu apakah termasuk julid atau satu namanya ekspresi, namanya juga komentar kan bebas-bebas Itu sih julid sih ya kayaknya. Atas dasar apa saya disuruh botak gitu ya. Karena bagi wanita rambut adalah mahkota. Ya kan? Kalau menurut saya ketemu orang kayak begitu, coba kepoin dulu, ya. Oh, kenapa dia begitu? Oh iya, pantas lah rambutnya lebih jelek. Ya kan? Bisa jadi orang menjulitin kita itu karena dia tidak memiliki apa yang kita punya. Betul. Ya kan? Jadi cara dia mengekspresikan kekecewaannya dia itu sebenarnya kan ada dua hal ya. Ketika kita tidak memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, yang pertama kan kita paling gampang julitin orang. Kenapa? Karena yang kedua susah. Kita berusaha melebihi orang itu. Selesai kan? Kalau kita misalnya, aduh gua nggak punya rambut seindah Mawar gitu. Ya, kalau mau kan saya berusaha merawat rambut saya biar lebih indah. Nah ketika saya kemudian kasih komen ke Mawar gitu kan, saya ada buktinya. Mawar kayaknya coba pakai ini deh. Dan orang julid itu pasti nggak melakukan yang ini tadi. Ya kan? Makanya dia yang kedua yaitu menjulitin, merendahkan orang lain. Nah, yang lagi lucunya bisa begini nih Mawar ya. Jadi ketika orang lagi melakukan julid, berarti kan dia ingin menjatuhkan seseorang. Artinya dia melakukan apa? Melakukan riset kepada orang tersebut kan? Dia ngefans banget. Betul. Kalau lu nggak suka, kepo ya. Lu ngapain kepoin? Iya. Betul kan ya? Kalau lu udah kepoin, lu
buat sesuatu yang membangun dia dong. Ayo dong Kak Mawar, kalau misalnya Kak Mawar rambutnya kayaknya kurang 5 cm lagi deh, lebih bagus, bisa kayak gitu kan. Atau misalnya lebih dipotong 10 cm deh. Misalkan contohnya Kak Mawar tuh harusnya bisa sekelas dengan artis internasional. Kalau misalnya dipotong 10 cm itu saya lihat tuh cocok banget loh, muka Kak Mawar bagus. Nah itu kan akan lebih happy kan. Kak Mawar potong aja 15 cm deh, karena menurut saya kalau yang itu nanti kamu bakal ngejatuhin gua. Mungkin itu bisa disebut dengan namanya julid gitu kan. Makanya saya nggak pernah dijulitin soal rambut, orang nggak punya rambut. Yang lain Ada, mungkin ya. tapi sedikit. Tapi ngomong-ngomong soal julid nih, kira-kira julid itu menular nggak ya? Nah, kalau bisa dibilang julid menular itu kadang-kadang kan orang butuh namanya motivasi. Ingat ya, the power of many. Itu ada istilah dalam psikologinya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang istilahnya ngejulitin seseorang, akan ada orang-orang dulu yang nggak berani speak up, akan speak up juga. Ya kan bilang, oh ada teman, yes. Betul, Misalnya betul. gitu kan. Sama kalau orang lagi mau memotivasi orang lain, itu paling baik adalah dengan banyak orang. Ya, memotivasi itu nggak bisa kalau cuma satu orang dikit, maksudnya. Bukan yang nggak bisa, lebih tidak terlalu kesannya kayak gimana ya, terlalu heboh, terlalu wah. Tapi kalau dengan banyak orang, satu wah kayak gitu kan, yang lain pasti akan ngikut. Sama, julid juga gitu, ketika ada yang merespon, ya kan, baik secara dari mana? Dari orang yang misalkan yang membuatnya, misalkan dari Mawar membuat dari satu postingan, kemudian dijulitin sama orang. Nah, nggak harus Mawar yang di situ yang menyanggah, ya. Tetapi ada orang lain yang menyanggah, wah itu akan terjadi heboh. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Nah, balik lagi ke tujuan. Ketika kita tujuannya adalah sebagai untuk orang yang bisa terkenal, untuk orang viral, maka julid ini akan menjadi bahan bakar supaya lebih cepat viral. Karena algoritmanya dengan banyaknya engagement itu tidak melihat itu kritik atau bukan. Tetapi kalau ketika dia melihat, oh banyak yang komentar, terus dia reply, wah ini bagus ini topiknya kan? Ingat ya, bad news is a good news ya. Makanya ketika itu jadi banyak orang yang komentar, sampai beratus-ratus komentar negatif semua, orang ini akan terkenal. Nah, sesuai dengan mungkin tujuannya dia. Betul begitu? Iya. Berarti julid ini di satu sisi menguntungkan dong? Betul. Iya. Makanya ada orang-orang, ini saya tidak menyebutkan siapa lah ya, ada orang-orang yang mencari ya isu-isu supaya dijulitin, supaya nama dia tetap eksis. Iya. Supaya apa? Dia bisa punya pekerjaan-pekerjaan yang lain karena dia mendapatkan perhatian atau sorotan publik. Iya. Begitu. Artis kan ada beberapa ya yang kita kenal ya, sebut saja Mawar. Ada di bukan depan. Mawar Salem ya, bukan. Maksudnya ada memang para penampil di dunia hiburan itu dia sengaja memelihara itu tadi apa strategi perjulidan itu. Kenapa? Tapi inisialnya bukan DK kan? Oh bukan. DK mah bukan inisial, Noni Kaiser. Jadi keuntungannya adalah para penampil ini kan perlu mempertahankan panggungnya kan, Mempertahankan eksistensinya kan. Nah, salah satu cara agar tetap eksis di dunia hiburan itu adalah dengan memanfaatkan strategi julid tadi. Nah, bisa jadi juga, ini bisa jadi ya, tidak semua. Ada seseorang yang mungkin sengaja menciptakan sebuah isu dan dia juga sudah menyiapkan orang-orang yang akan membangun counter isu itu. Ya? Betul, ini yang mau dibahas. Ya, jadi misalnya Bro Roni mengunggah sesuatu di media sosial, tapi dia juga sudah siapkan orang, nanti lu komplain ya, lu bantah gini ya. Sebenarnya itu cara untuk menunjukkan satu, ya, dia bisa merespon dengan lebih kredibel, ya kan? Nah, kalau itu tujuannya disetting ya. Jadi ada yang julitin, tapi kemudian ada yang mengcounter. Ya, kemudian dia bisa menunjukkan sikap bahwa wah ini lebih hebat nih orangnya. Atau kalau yang kedua memang yang tidak disiapkan, yaitu tanpa diduga-duga kan banyak orang nggak suka atau sirik dengan kita, dia julid di situ. Bagaimana sikap atau respon kita menghadapi kejulidan itu tadi, itu yang akan membuat kredibilitas kita di mata masyarakat. Nah, itu juga menjadi salah satu hal ya, kalau misalnya Anda mau pengen menjadi seorang juliders. Juliders itu istilah baru ya, tolong ya, itu ada hak patennya, ada hakinya juga. Sama Roni ya? Sama Roni ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen menjadi seseorang yang pengen mendapatkan perhatian publik, itu akan ada namanya pekerjaannya, ya, sebagai seorang namanya buzzer. Ya, buzzer ini bisa berfungsi sebagai banyak macam. Jadi ada juga orang yang misalkan sebagai ya, tadi yang dibilang membalas untuk mengcounter, ada juga memang secara disetting. Lu yang bagian ngejulitin, kita yang nanti akan mengcounter supaya apa? Tetap naik. Ya kan? Kalau misalnya kita ada taruh sesuatu nama postingan Anda taruh misalkan di mana feed-nya? Bisa di Instagram, di Facebook, di TikTok. Kalau
tidak ada yang berkomentar, maka itu akan dianggap sesuatu yang biasa. Angin lalu ya. Iya, angin lalu. Tapi kalau misalnya ada komentar, baik itu pedas maupun yang membangun atau tidak membangun, oh ini berarti sesuatu yang bagus. Dan sosial media butuh itu. Nah, Anda bisa punya profesi seperti itu, maka kembangkan profesi itu, tapi di dalam lingkup yang benar sesuai dengan tujuannya, ya harus dikembalikan lagi yang benar. Nah, tadi kan ngomongin julid ini juga memang dia di satu sisi menguntungkan gitu ya, tapi di satu sisi kan sebenarnya banyak orang yang bisa pressure, mentalnya juga bisa sakit. Gimana sih cara kita menghadapinya kalau gitu di sosial media? Apakah kita harus membatasi diri atau seperti apa? Nah, kalau yang paling gampang tadi yang Bro Doni bilang, ya udah tutup aja kolom komentar, beres, selesai semua, ya kan? Atau dia mau nulis status yang lain, kan kita nggak follow dia, nggak tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya cara mengatasi yang paling termudah sebenarnya adalah dengan kita membentengi diri kita dulu sendiri secara pribadi. Sebenarnya gini loh, kalau misalnya kita istilahnya mental kita cukup sehat, ya, mental kita sehat, maka apapun yang dilakukan sama orang lain tidak akan ada efek dengan kita. Nah, kita akan mulai terkena namanya julid tadi ketika kita mentalnya ada timbul nama insecurity. Ya, insecurity. Jadi ada ketidaknyamanan, ketidakamanan dia sehingga membuat apapun komentar orang lain akan menjadi sesuatu yang menusuk dan menghujam dadanya. Nah, jadi maka kalau misalnya yang paling mudah daripada kita ngurusin orang lain adalah urusi diri Anda dulu supaya mental Anda jauh lebih sehat sehingga Anda mampu untuk menghadapi komentar-komentar netizen yang begitu luar biasa. Oke, sahabat Eljan, jadi itu tadi ya, julid itu memang sebenarnya hal yang buruk walaupun di satu sisi itu bad publicity, it's a good marketing gitu ya. Yeah. Nah, tapi mungkin bisa kalian kembangkan dengan tadi menjadi juliders atau buzzers di platform yang memang tepat gitu. Tapi tolong teman-teman perhatikan lagi gitu ya, dan gimana caranya, mungkin ada beberapa teman-teman juga yang sedang mengalami dihujat, dijulitin gitu. Caranya yang bisa tutup kolom komentar, terus kemudian iya, kita harus punya kesadaran lah bahwa mereka itu orang-orang yang di belakang kita jauh lebih di depan. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan untuk sahabat Eljan dan bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah bersama kami, sampai jumpa di program selanjutnya hanya di L-Talk Empower Life Through Communication. Halo Sobat Eljon, saya John Angelina, Miss Chinese World 2023 First Runner Up. Gimana, udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. See you!